Di diskusi kita di segmen ini, bagaimana sebenarnya possibility dari biaya untuk membangun PLTN ini secara kebiayaan, secara keekonomian? Apakah akan sangat besar? Seperti apa gambarannya? Gambarannya itu kan tadi secara singkat Pak Ibrahim sudah menyampaikan, Pak Herman. Jadi kalau kita bandingkan antara berbagai sumber daya, ini kan yang paling relatif murah itu kan memang air ya. Jadi air bisa mungkin sekitar 3 sampai 4 sen per kWh ya. Nah, PLTN itu berada sedikit ya di atas PLTU dugaan saya, 6 sampai 7 sen. Beberapa kajian menemukan angka seperti itu. 6 sampai 7 sen per kWh. Ya PLTU juga sekitar di bawah itu sedikit ya. Jadi kalau PLTA lebih murah lagi ya. PLTS tenaga surya itu akan semakin murah apalagi semakin masif gitu Pak ya. Nah, ini perbandingan harganya. Cuma tadi kan Pak Herman juga sudah jelaskan, ini permasalahannya adalah bukan sekedar keekonomian sekarang ini, Oke. tapi possibility-nya itu ya, ketika tenaga surya dan tenaga angin dibangun Mbak ya, ini kan sifatnya intermittent. Siang hari dia bisa menghasilkan energi, anginnya ada, pas malam hari nggak ada kan. Nah, itu harus disimpan dalam baterai. Teknologi baterai hari ini masih sangat mahal. Sementara PLTA kita sudah bangun banyak pembangkit di Jawa sudah habis. Ini yang masih potensial besar kan, itu di Kalimantan Utara kan, Kaltara. Ya, di Sungai Kayan itu besar. Kemudian Mambramo ya, Papua itu besar. Ini kan cuma jauh jaraknya. Kita belum punya transmisi antar pulau yang canggih yang bisa menyerap itu. Jadi ini nggak bisa dilaksanakan. Possibility-nya ya. Nah, PLTP kita lakukan juga, cuman kan berada di daerah-daerah terpencil, di gunung-gunung, di hutan-hutan lindung, aksesabilitasnya rendah, membangun infrastrukturnya mahal. Dibandingkan PLTN, secara komparatif PLTP lebih mahal ya. Nah ini persoalan-persoalan ini Pak. Jadi yang paling layak ya untuk menggantikan PLTU, kalau kita ingin menggantikan PLTU, phasing out PLTU, maka pengganti yang berimbang itu adalah PLTN untuk base load ya. Tapi untuk beban puncak ini bisa yang lain. Jadi kelihatannya memang setting kondisinya berbeda ya. Baik. Memang kayaknya memang tidak ada pilihan, kita harus mulai dengan PLTN ini di masa-masa ketika tadi ya, di masa-masa ketika teknologi baterai masih seperti sekarang ini kan. Ya. Juga PLTP aksesabilitasnya masih seperti sekarang ini. The way untuk phasing out PLTU sekali. melalui PLTN ya Pak Mulyanto yang memang sesuai dengan ini. Iya, Baik. itu nggak ada pilihan yang Baik. menggantinya Pak ya. Karena itu untuk beban dasar ya. Baik. Ya, jadi Saya itu sehingga ya seperti kemestian ya PLTN itu. Baik, terima kasih kalau banyak. bicara harga, Ya Pak Herman silakan singkat bicara saja Pak. harga ya. Singkat saja Pak. ya, mengenai harga ini, rilis dari World Nuclear Association itu seperti yang disampaikan Pak Menteri, masih double digit, 12 sen. Ya. Oke. Itu yang PLTN sangat besar, jadi di Eropa itu 12 sen. Nah kalau dia 12 sen, itu sebenarnya posisi itu masih lebih mahal. Tapi ini pengembang-pengembang yang sekarang beroperasi, mulai bekerja di Indonesia, oh tidak Pak, itu kita bisa 6 sen gitu. Nah cuma ini kan kita belum buktikan, karena teknologi yang akan diusulkan untuk yang skala kecil, SMR, Torkon itu teknologinya kan belum terbukti di lapangan. Ya, itulah. Jadi isu harga ini juga memang menjadi pertimbangan. Baik. Dan tentunya studi kelayakanlah yang akan menentukan berapa akan dibangun di mana dan apakah akan dibangun atau tidak. Itu studi kelayakan juga menentukan. Tentunya kita akan mengawal bersama agar prosesnya berjalan lancar. Baik, terima kasih banyak anggota Dewan Energi Nasional Bapak Herman Darnel Ibrahim dan juga anggota Komisi 7 DPR RI Bapak Mulyanto. Diskusinya begitu menarik. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di segmen Energy Corner pagi ini.